Kematian adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ajal akan datang kapan saja sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apa jadinya jika ada orang yang ingin menghindari kematian dengan pergi ke tempat yang sangat jauh? Adakah orang yang bisa menghindari kematian? Untuk mengetahui kisah selengkapnya, nonton video ini hingga selesai. Adakah orang yang bisa menghindari kematian? Jawabannya ada. Lelaki tersebut hidup pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini merupakan kisah Nabi Sulaiman dan lelaki yang menghindar dari malaikat Israel, yaitu malaikat maut. Dalam kitab Al-Majlis As-Saniyah karya Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fushni diceritakan, ada seorang laki-laki yang berusaha menghindar dari kematian. Pada suatu hari, malaikat maut atau Israel alaihissalam datang menghadap Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Tiba-tiba, malaikat Israel menajamkan pandangan dan mengarahkannya kepada seorang lelaki yang duduk bersama beberapa tamu Nabi Sulaiman. Namun, tak lama kemudian Israel pergi. Kemudian, laki-laki itu bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah, siapa dia?" "Dia adalah malaikat maut," jawab sang Nabi. Kemudian laki-laki itu kembali berkata, "Wahai Nabi Allah, tadi aku melihat dia selalu melirik kepadaku. Aku menjadi sangat takut. Jangan-jangan dia hendak mencabut nyawaku. Selamatkan aku dari cengkeramannya." "Bagaimana caranya agar aku bisa menyelamatkanmu?" tanya sang Nabi. "Anda suruh saja angin untuk membawaku ke negeri Hindia. Mungkin saja dengan begitu dia akan kehilangan jejakku dan tidak akan bisa menemukanku," jawab laki-laki itu. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan angin untuk menghantarkannya sampai ke ujung negeri Hindia dalam waktu sekejap saja. Saat itu juga, angin segera melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan oleh sang Nabi. Sesampainya di sana, malaikat maut kemudian mencabut nyawa laki-laki itu. Setelah itu, malaikat maut itu kembali menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi kemudian bertanya, "Kenapa tadi Anda melirik kepada laki-laki itu dengan tatapan yang tajam?" Malaikat maut menjawab, "Aku merasa sangat heran. Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya di negeri Hindia. Namun keberadaannya saat itu sangat jauh dari negeri itu. Hingga akhirnya, tiba-tiba ada angin yang membawanya sampai ke negeri itu. Lalu kucabut nyawanya di negeri itu pula. Sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap manusia tidak bisa menghindar dari takdir kematian. Karena itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi manusia yang takut akan datangnya kematian, ia mungkin bisa hanya berdiam diri di rumahnya untuk menghindar dari kematian. Namun, jika telah tiba saatnya ditentukan kematian kepadanya, niscaya malaikat maut akan mendatangi tempat di mana ia akan mati di tempat tersebut. Pada dasarnya, kematian adalah takdir seluruh makhluk, manusia ataupun jin, hewan ataupun makhluk-makhluk lain, baik lelaki atau perempuan, tua ataupun muda, baik orang sehat ataupun orang sakit. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 185. Semua yang bernyawa pasti akan mati sesuai ajalnya atas izin, takdir dan ketetapannya. Siapapun yang ditakdirkan mati pasti akan mati meski tanpa sebab. Dan siapapun yang dikehendaki tetap hidup pasti akan hidup. Dan sebab apapun yang datang menghampiri tidak akan membahayakan yang bersangkutan sebelum ajalnya tiba, karena Allah Ta'ala telah menetapkan dan menakdirkannya hingga batas waktu yang telah ditentukan. Tidak ada satupun umat yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, "Renungkanlah wahai manusia, sebenarnya kamu akan dapati dirimu dalam bahaya, karena kematian tidak ada batas waktu yang kita ketahui. Terkadang seorang manusia keluar dari rumahnya dan tidak kembali kepadanya karena mati. Terkadang manusia duduk di atas kursi kantornya dan tidak bisa bangun lagi karena mati. Terkadang seorang manusia tidur di atas kasurnya, akan tetapi dia malah dibawa dari kasurnya ke tempat pemandian mayatnya karena mati.
Hal ini merupakan sebuah perkara yang mewajibkan kita untuk menggunakan sebaiknya kesempatan umur dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah sepantasnya manusia selalu merasa dirinya bertaubat, kembali menghadap kepada Allah, sehingga datanglah ajalnya dan dia dalam sebaik-baiknya keadaan yang diinginkan. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mati mendadak suatu kesenangan bagi seorang mukmin dan penyesalan bagi orang durhaka. Hadis tentang kematian bisa datang kapan saja tanpa diduga ini mengartikan seorang mukmin sudah mempunyai bekal dan persiapan dalam menghadapi maut setiap saat, sedangkan orang durhaka tidak. Berbekallah, dan sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Semoga kita semua menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menginjakkan kaki di surganya. Perbaiki diri dan perbanyak amalan-amalan, maka kelak kita akan selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik bekal untuk perjalanan ke akhirat adalah takwa, yang berarti menjadikan pelindung antara diri seorang hamba dengan siksaan dan kemurkaan Allah yang dikhawatirkan akan menimpanya, yaitu dengan melakukan ketaatan dan menjauhi perbuatan maksiat kepadanya. Kata-kata tersebut merupakan ucapan Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Maka balasan akhir yang baik hanyalah Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa dan membekali dirinya dengan ketaatan kepadanya, serta menjauhi perbuatan yang menyimpang dari agamanya. Balasan akhir yang baik yaitu surga bagi orang-orang yang bertakwa. Demikianlah video kali ini, semoga kita banyak mengambil pelajaran. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.